suatu pemberitahuan kepada publik bahwa kita mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Jadi ini adalah logo baru dari Taman Nasional Ujung Kulon. Bentuknya unik, ini ada perisai segi lima. Segi lima ini kita amanatkan sebagai 5 pagar. Saya sekarang berada di Visitor Center Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi ini adalah Visitor Center yang baru, di mana kita ingin menunjukkan kepada publik apa aja sih yang ada di Ujung Kulon. Nah, kali ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon itu sekarang membuat logo baru. Logo baru ini sebetulnya hanya sebagai boleh dibilang suatu pemberitahuan kepada publik bahwa kita mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Jadi ini kalau kita lihat Visitor Center ini ada beberapa logo. Yang pertama ini logo KLHK. Kemudian yang kedua ini adalah logo World Heritage, di mana kita termasuk di dalam World Heritage. Kita ini masuk dalam World Heritage 1990. Kemudian ini adalah Geopark Ujung Kulon. Jadi kita ini masuk di dalam Geopark Ujung Kulon itu semenjak tahun 2023. Ini sudah diresmikan oleh Kementerian SDM. Jadi ada kurang lebih 16 ikon yang ada di Ujung Kulon yang terkait sama Geopark. Salah satunya Sanghyang Sira, Tanjung Layar, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, logo terakhir. Ini logo terakhir ini adalah logo baru dari Taman Nasional Ujung Kulon. Bentuknya unik, ini ada perisai segi lima. Segi lima ini kita amanatkan sebagai 5 pagar. Pertama itu pagar ekonomi, pagar sosial, pagar kehidupan, pagar budaya, dan satu lagi adalah pagar pendidikan. Jadi ini yang membentengi Taman Nasional ini dari bahaya macam-macam yang ada dari luar. Yang kedua, ini ada badaknya 2. Ini badak jantan ya, ini ada ininya, culanya. Kemudian ini ada anaknya. Jadi bukan berarti ini bapaknya memelihara anakan, bukan. Kita menyatakan bahwa Ujung Kulon kita sudah siap dengan breeding sistematis, atau kita akan memperbanyak badak Jawa di dalam areal suatu area yang disebut namanya PEDOK di JRSCA, Javan Rhino Study and Conservation Area. Kemudian ini warnanya adalah kuning madu. Kita akan menjelaskan ke publik bahwa Taman Nasional Ujung Kulon itu penghasil madu hutan Apis dorsata, terutama dari Pulau Panaitan. Dari Pulau Panaitan itu kurang lebih 10 ton per tahun. Kemudian ini ada satu bentuknya kayak buah ya. Ini namanya tanaman kokoleceran. Jadi kokoleceran itu termasuk Dipterocarpaceae, hanya ada di Ujung Kulon. Kokoleceran ini juga termasuk sebagai flora identitas dari Provinsi Banten. Sedangkan badak ini adalah fauna identitas Banten. Kemudian ini ada mangrove. Kita juga punya mangrove. Kemudian kita ini juga ada gunung. Kita ada namanya Gunung Honje dan Gunung Payung. Sementara ini adalah lautan dalam dan lautan pantai. Kita itu 40% dari lokasi luasan Taman Nasional, yaitu 106.000 hektar, itu kurang lebih 44.000-nya itu adalah lautan. Sementara sisanya adalah daratan. Selama ini kita lupa kalau kita punya lautan. Jadi ini adalah logo baru, media baru, dan ingat ya bahwa dengan adanya logo baru, kita juga bertransformasi ke arah Taman Nasional yang berbasis digital. Salah satunya kita sudah menggunakan pembayaran cashless. Kemudian kita ada namanya aplikasi baru disebut Bintang Kulon. Bintang Kulon itu singkatan dari Booking Online Taman Nasional Ujung Kulon. Dan juga kita menggunakan sistem monitoring yang berbasis digital dan real time kamera, sehingga orang kita tahu kita di dalam lapangan itu ada siapa saja. Itu ya untuk logo baru. Semoga dengan logo baru
memberikan keberkahan bagi flora dan fauna yang ada di Taman Nasional ini. Mungkin seperti itu saja, Sobat Patjusa.